Pada video kali ini, kita akan membahas cara kedua untuk pembuatan new manufaktur pada SolidWorks Electrical. Nah, di sini untuk cara kedua, nanti kita akan membahas dengan cara membuat new manufaktur pada insert symbol. Oke, nah di sini kita pilih terlebih dahulu untuk insert symbol. Oke, jadi kita bisa pilih untuk simbol apa yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini kita pilih untuk simbol yang kita masukkan adalah untuk simbol kontaktor seperti ini. Ini untuk NO contact. Oke, ini kita bisa pilih select. Oke, kemudian kita tentukan posisinya. Oke, kemudian kita masuk ke manufaktur part and circuit. Oke, nah di sini biasanya ketika kita sudah punya data atau kita sudah punya manufaktur yang sebelumnya sudah kita buat pada library, kita biasanya akan pilih di sini untuk pilihan search. Nah, namun di sini untuk pilihan tersebut atau untuk manufaktur yang ingin kita masukkan, itu belum ada sama sekali di library-nya. Kita bisa pilih di bagian sebelahnya, yaitu adalah add manufacture part. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa tentukan untuk referensinya, kemudian untuk manufakturnya, dan di sini ada kelasnya. Jadi ada kelasnya di sini, kita juga bisa pilih untuk kelasnya. Oke, kemudian di sini kita juga bisa pilih untuk bagian tipenya, untuk tipenya di sini. Jadi tipenya apakah base atau auxiliary ataupun PLC dan yang lainnya. Kemudian kita juga bisa memilih untuk di sini untuk line diagram. Jadi untuk illustrationnya atau untuk ketika kita nanti pilih untuk di bagian untuk di bagian komponen, nanti untuk line diagramnya bentuknya seperti apa, ataupun untuk scheme-nya seperti apa, dan untuk 3D part-nya seperti apa, ataupun untuk model 2D footprint-nya seperti apa, ini nanti kita juga bisa tentukan. Kemudian nanti juga bisa ditentukan untuk voltage-nya ataupun untuk size-nya di sini juga bisa ditambahkan dan beberapa keterangan yang lainnya. Oke, nah di sini saya sudah punya satu contoh manufaktur. Oke, seperti ini. Ini sebenarnya sudah ada di library kita, di library SolidWorks. Cuma nanti kita akan tambahkan sedikit untuk nomor referensinya. Oke, di sini kita bisa pilih. Oke, ini saya sedikit perbesar. Oke. Nah, di sini ada satu keterangan. Jadi ini ada satu keterangan dari Schneider contactor. Oke. Nah, di sini kita bisa blok terlebih dahulu. Ini nanti untuk nomor referensinya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih copy. Oke. Kita masuk ke bagian reference di sini. Ini kita paste. Karena ini sebelumnya sudah ada, jadi ini saya tambahkan sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih manufaktur. Untuk manufakturnya kita samakan dengan manufaktur yang tadi, Schneider. Oke. Kemudian di sini ada kelasnya. Kelasnya sekarang kontaktor relays. Oke, nah di sini kita pilihnya berdasarkan kontaktor kita pilihnya berdasarkan kontaktor jadi jenisnya di sini. Nah, di sini dia masuknya untuk karakteristik atau jenisnya adalah carousel support, ya ini kontaktor, masuknya bagian kontaktor. Nah, berarti di sini untuk jenisnya kita bisa atur ke dalam bagian kontaktor kontaktor relay seperti ini. Jadi dia masuknya ke bagian kontaktor relay. Oke, nah jika sudah, ini kita pilih select. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian kayak di sini ada line diagram, kemudian ada scheme, kemudian ada 3D part. Nah, ini nanti kita bisa pilih untuk bagiannya. Oke, di sini karena dia masuk ke kontaktor relay, jadi dia pilihnya di sini adalah di bagian kontaktor relay-nya yang seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita pilih. Ini boleh dipilih
boleh ditentukan atau boleh juga tidak ditentukan. Ada lagi yang modelnya yang 3D part. Jadi yang 3D part ini nanti biasanya ketika masuk ke proses 3D. Nah, di sini ini yang dipilih untuk proses 3D partnya adalah dengan part SolidWorks. Jadi kalau misalnya semisalnya punya satu part tapi bukan dalam 3D part dengan format SolidWorks, itu biasanya harus diganti dulu atau di open dulu di SolidWorks Mechanical-nya, kemudian di save dalam format part SolidWorks. Oke. Nah, di sini oke. Nah, kemudian kita masuk ke description. Di sini kita coba buat namanya. Untuk namanya di sini kita samakan. Oke, ini kita buat namanya ini saja. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ke bagian circuit and terminal. Oke. Nah, untuk circuit and terminalnya di sini sebisa mungkin kita samakan dengan yang ada di katalognya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di katalognya di sini, di sini keterangannya adalah untuk poles description-nya itu ada 3 pole. Oke, kemudian untuk power pole contactor-nya di sini ada 3 NO. Jadi 3 NO power. Kemudian di sini untuk bagian di sini untuk auxiliary contact untuk auxiliary contact composition-nya di sini ada 1 NO dan 1 NC. Kemudian jangan lupa di sini juga ada coil-nya A1 A2. Oke, kita bisa masuk lagi di sini. Oke, berarti di sini kita bisa tambahkan dengan menggunakan add. Oke, sorry. Ini kita delete dulu. Ini kita pilih add multiple. Oke, di sini kita add yang pertama. Oke, ini kita add lagi dan add lagi. Karena tadi sebelumnya ada keterangan untuk 3 atau 3 poles untuk power NO power. Jadi di sini kita bisa blok. Oke, ini kita ganti menjadi 3 NO power. Oke, ini NO power contact. Oke. Nah, jika sudah, ini untuk tiap satu NO power contact, ini kita punya satu sirkuit dan 2 terminal. Jadi 2 terminal itu maksudnya adalah input dan outputnya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk posisinya, untuk posisi NO contactnya, ini kita bisa geser ke bawah. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya, di sini kita sudah punya NO contact dan kita tinggal menambahkan 2 lagi. Ini kita bisa add dan kita bisa add lagi. Yang untuk di sini, ini kita bisa tambahkan untuk NC contact. Oke, NC contact. Dan kemudian ini kita pilih untuk coil. Untuk coil. Oke, more circuit. Oke. Ini kita pilih coil. Ini nih. Oke, relay coil. Oke. Nah, di sini kita bisa blok. Oke. Nah, nanti akan muncul di bagian terminalnya. Ini ada untuk marknya, untuk markingnya. Jadi kita bisa mulai terlebih dahulu untuk dari bagian nomor 1. Untuk bagian dari nomor 0. Oke, kemudian nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nah nanti di sini mungkin akan saya lihatkan untuk bagian 4 dan 5 di sini. Oke, nah sebelumnya kita bisa coba dulu untuk masukkan untuk sirkuit dari nomor 0, 1, 2. Oke, di sini kita kasih marknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, di sini untuk di bagian NO power dan NO power contactnya,
Ini sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk NO kontaknya, di sini kita bisa pilih untuk nomornya adalah karena NO kontak 13, 14. Oke. Nah, kemudian untuk NC, untuk NC di sini, ini yang tertera hanya satu sirkuit. Oke, sirkuitnya hanya satu, dan kemudian di sini berarti kita harus tambahkan untuk ini untuk satu sirkuit, sementara terminalnya juga cuma satu. Oke, jadi biasanya kalau misalnya ada dua terminal, nah akan ada dua seperti ini, dua baris seperti ini. Dan di sini untuk NC kontaknya cuma ada satu terminal, berarti harus kita tambahkan lagi untuk terminalnya, karena untuk input dan outputnya. Di sini kita pilih untuk NC-nya. Nah, biasanya setelah ditambahkan add, di sini ada satu koma yang ditambahkan. Yang ini artinya dia ada dua terminal. Oke, di sini kita bisa pilih untuk marknya 21, 22. Kemudian untuk relay coilnya, ini juga masih satu terminal, berarti harus kita add lagi. Oke, di sini kita pilih untuk marknya A1, 1 dan A2. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, ini bisa kita klik OK. Nah, di sini nanti akan ada pilihan apakah manufaktur yang kita buat ini mau kita masukkan ke dalam keseluruhan dari library atau hanya kita masukkan hanya ketika di komponen ini. Oke, jadi kalau misalnya kita pilih only for this component, jadi hanya dimasukkan ketika di komponen ini. Nantinya dia tidak akan masuk di katalog atau tidak akan masuk di bagian database SolidWorks Electrical kita. Nah, di sini kita pilihnya yes, agar dia masuk ke katalog yang ada di kita dan nantinya kita bisa gunakan untuk other project atau di project lainnya. Ini kita bisa pilih yes. Oke. Dan di sini sudah masuk untuk NO kontaknya. Oke. Dan di sini nanti akan masuk seperti ini. Oke, kita coba masukkan untuk coilnya. Oke, atau kita bisa pilih di bagian kontaktor relay. Oke, di sini kita bisa pilih satu NO. Oke, misalnya yang ini. Oke, kita pilih dengan kontaktor yang sama untuk marking kontaktor yang sama di sini. Kita pilih K1, kemudian kita klik OK. Nah, di sini juga sudah masuk untuk keterangannya. Ini keterangannya sesuai dengan yang kita pilih tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah kemudian kita coba masukkan satu NC-nya. Kita coba masukkan satu NC. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih lagi. Kemudian kita tentukan K1 dan kita bisa lihat di sini 2122.